Siapa bilang usia senja berarti lemah? Bagaimana jika kita bisa tetap kuat seperti baja? Dan awet muda dengan cara yang murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan Anda. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat di hati kita semua. Kita semua sayang dengan orang tua kita, kakek nenek kita, eyang kita. Kita ingin melihat mereka selalu sehat, bahagia, dan yang terpenting, kuat menjalani hari-hari mereka. Seringkali kita berpikir, untuk sehat di usia senja itu pasti mahal. Harus konsumsi suplemen impor, makanan organik yang harganya selangit. Betul tidak? Hari ini, saya akan buktikan bahwa pemikiran itu salah besar. Rahasia untuk tetap bugar, memiliki tulang yang kuat, kulit yang kencang, dan energi yang melimpah di usia emas. Ternyata ada di sekitar kita, tersembunyi di pasar tradisional, di warung sayur langganan kita, murah, meriah, dan yang pasti, lezat. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan bongkar 7 cemilan super murah yang secara ilmiah terbukti bisa membantu para lansia kita menjadi awet muda dan kuat seperti baja. Kita tidak hanya akan membahas manfaatnya, tapi saya juga akan tunjukkan cara mengolahnya menjadi cemilan yang super praktis dan nikmat. Jadi, pastikan eyang, opa, oma, bapak, ibu, dan Anda semua yang peduli, tonton video ini sampai habis. Jangan sampai ada yang terlewat. Nomor 6 sering kita nikmati. Sebelum kita masuk ke 7 cemilan ajaib kita, penting untuk kita pahami dulu, mengapa nutrisi ini krusial bagi para lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami beberapa perubahan alami. 1. Kehilangan massa otot, sarkopenia. Ini musuh utama kekuatan. Ibarat pondasi rumah, otot adalah pondasi tubuh kita. Semakin berkurang, semakin rapuh kita. Makanya, asupan protein itu wajib hukumnya. 2. Penurunan kepadatan tulang, osteoporosis. Tulang kita jadi lebih rentan keropos dan patah. Disinilah peran kalsium dan vitamin D menjadi sangat vital. 3. Serangan radikal bebas. Ini adalah karat bagi sel-sel tubuh kita. Mereka merusak sel, menyebabkan keriput pada kulit, dan mempercepat penuaan. Penangkalnya, antioksidan. 4. Pencernaan melambat, sembelit atau susah buang air besar jadi keluhan umum. Kuncinya adalah serat dan cairan yang cukup. Nah, 7 cemilan yang akan kita bahas ini mencakup semua nutrisi penting tadi. Sudah siap? Mari kita mulai dengan jagoan pertama. Cemilan pertama, tempe dan tahu kukus. Cemilan pertama adalah kebanggaan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan tempe dan tahu? Harganya, jangan ditanya. Murahnya kebangetan. Mengapa kuat seperti baja? Tempe adalah sumber protein nabati terlengkap dan terbaik. Mudah dicerna oleh tubuh lansia. Dan sangat penting untuk melawan sarkopenia atau kehilangan massa otot tadi. Otot kuat, badan pun jadi tegap. Mengapa awet muda? Proses fermentasi pada tempe menghasilkan probiotik alami yang sangat baik untuk kesehatan usus. Usus yang sehat berarti penyerapan nutrisi maksimal dan kulit yang lebih bersih. Selain itu, tempe mengandung isoflavon, sebuah antioksidan kuat yang bisa menjaga elastisitas kulit dan melawan keriput. Untuk lansia, hindari menggorengnya dengan banyak minyak. Cara terbaik adalah dengan dikukus atau direbus. Caranya super gampang. Pertama, potong-potong tempe dan tahu sesuai selera. Lalu kita kukus selama kurang lebih 15 menit sampai matang dan empuk. Sambil menunggu, kita buat sambal sehatnya. Ulek kasar bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Jangan terlalu halus, biar teksturnya masih terasa. Tambahkan garam dan sedikit gula. Nah, ini rahasianya. Setelah diulek, siram dengan 1 sendok makan minyak kelapa panas. Bunyinya, ces, aroma bawangnya langsung keluar. Wangi sekali. Terakhir, peras jeruk limau untuk memberikan kesegaran. Empuk, gurih, sedikit pedas dan segar. Ini cemilan sore yang sempurna. Penuh protein, rendah minyak, dan sangat ramah di kantong.
Cemilan kedua, ubi jalar kukus atau panggang. Selanjutnya, cemilan yang manis alami dan bikin kenyang. Ubi jalar, mau yang ungu, orange, atau kuning, semuanya hebat. Mengapa kuat seperti baja? Ubi jalar adalah sumber karbohidrat kompleks. Artinya, dia melepaskan energi secara perlahan, membuat para eyang tidak gampang lemas dan punya tenaga untuk beraktivitas sepanjang hari. Seratnya yang tinggi juga melancarkan pencernaan. Mengapa awet muda? Ubi jalar, terutama yang orange, kaya akan beta-karoten. Di dalam tubuh, zat ini akan diubah menjadi vitamin A. Vitaminnya kulit dan mata. Vitamin A membantu perbaikan sel kulit dan menjaga penglihatan tetap tajam. Ubi ungu juga tidak kalah. Dia kaya akan antosianin, antioksidan super yang melindungi sel dari kerusakan. Mengukus ubi itu sudah biasa dan sangat sehat. Tapi kali ini, kita coba panggang agar aromanya lebih keluar. Tidak perlu oven mahal. Pakai teflon atau wajan anti lengket saja bisa. Cuci bersih kulitnya, karena banyak nutrisi di sana. Potong memanjang. Lalu, dalam sebuah mangkuk, campurkan potongan ubi dengan sedikit minyak kelapa dan bubuk kayu manis. Kayu manis ini bagus sekali untuk membantu mengontrol gula darah. Panggang di atas teflon dengan api sangat kecil. Dan jangan lupa ditutup. Bolak-balik setiap 5-7 menit sampai semua sisinya matang kecoklatan dan empuk. Total sekitar 20-25 menit. Lihat ini, luarnya sedikit renyah. Dalamnya super lembut. Manisnya alami. Ditambah wangi kayu manis. Cemilan sehat yang rasanya mewah. Cemilan ketiga, pepaya segar. Cemilan ketiga ini tidak perlu dimasak sama sekali. Sang penyelamat dikala sembelit dan sahabat terbaik bagi kulit kita. Buah pepaya, mengapa kuat seperti baja? Kekuatan sejati juga datang dari dalam, yaitu dari sistem pencernaan yang sehat. Pepaya mengandung enzim bernama papain. Enzim ini seperti deterjen alami yang membantu memecah protein dan melancarkan seluruh sistem pencernaan. Kalau pencernaan lancar, penyerapan nutrisi dari makanan lain jadi maksimal. Mengapa awet muda? Pepaya adalah bom vitamin C dan vitamin A. Vitamin C adalah komponen utama pembentukan kolagen, protein yang membuat kulit kita kenyal dan tidak kendur. Kombinasi antioksidan seperti vitamin C, vitamin A, dan likopen di dalam pepaya sangat efektif melawan radikal bebas penyebab keriput. Untuk pepaya, cara terbaik adalah menikmatinya langsung saat segar. Pilih pepaya yang matang pohon, warnanya orange kemerahan. Potong-potong dadu seperti ini, simpan di dalam kulkas agar dingin. Ini jadi cemilan yang sangat menyegarkan di siang hari. Ini dia tipsnya, untuk menambah tendangan, manfaat dan rasa. Berikan perasan jeruk nipis atau lemon sesaat sebelum dimakan. Vitamin C dari jeruk nipis akan membantu menjaga nutrisi pepaya dan memberikan rasa segar yang luar biasa. Sederhana, murah, tapi manfaatnya untuk kesehatan pencernaan dan kulit luar biasa. Cemilan keempat, bubur kacang hijau. Siapa yang tidak suka dengan semangkuk hangat bubur kacang hijau? Cemilan nostalgia ini ternyata adalah pembangkit tenaga yang luar biasa untuk para lansia. Mengapa kuat seperti baja? Kacang hijau adalah sumber protein nabati dan serat yang hebat. Tapi jagoan utamanya adalah kandungan zat besi dan asam folat. Zat besi penting untuk pembentukan sel darah merah, mencegah anemia atau kurang darah yang sering bikin lemas dan pusing. Asam folat berperan penting dalam perbaikan sel-sel tubuh. Mengapa awet muda? Kacang hijau kaya akan magnesium, mineral yang membantu merelaksasi otot dan saraf, membuat tidur lebih nyenyak. Tidur yang berkualitas adalah kunci utama generasi sel kulit. Selain itu, antioksidannya membantu melindungi kulit dari dalam. Kunci membuat bubur kacang hijau cepat empuk adalah merendamnya semalaman. Ini akan memangkas waktu masak hingga setengahnya. Masukkan kacang hijau, jahe yang sudah digeprek, dan daun pandan. Masak sampai kacang hijau pecah dan empuk, sekitar 20-30 menit. Setelah empuk, masukkan gula aren yang sudah disisir dan sejumput garam.
Garam ini fungsinya untuk menyeimbangkan rasa manisnya. Aduk hingga gula larut sempurna. Untuk versi lebih sehat, kita hindari memasak santan bersama buburnya. Cukup tuangkan sedikit santan instan sebagai topping saat akan disajikan. Ini mengurangi lemak jenuh yang masuk ke tubuh. Hangat, manisnya pas dari gula aren. Dengan aroma wangi pandan dan sedikit pedas dari jahe yang menghangatkan badan. Cemilan komplit yang menenangkan. Cemilan kelima, kacang rebus. Cemilan yang satu ini adalah teman nonton TV atau ngobrol sore terbaik, bukan kacang goreng. Ya, tapi kacang rebus. Mengapa kuat seperti baja? Kacang tanah adalah sumber lemak tak jenuh tunggal, alias lemak baik. Lemak ini sangat penting untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jantung yang kuat memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi ke otot dan otak. Kacang juga sumber protein dan magnesium yang baik. Mengapa awet muda? Ini yang luar biasa. Kulit ari tipis berwarna merah pada kacang tanah mengandung antioksidan super bernama resveratrol. Ini adalah antioksidan yang sama yang ditemukan pada anggur merah. Terkenal akan kemampuannya melawan penuaan dini dan melindungi sel-sel otak. Membantu menjaga daya ingat. Membuatnya tidak ada yang lebih mudah dari ini. Cuci bersih kacang tanah dari sisa-sisa tanah yang menempel. Masukkan ke dalam panci. Beri air hingga semua kacang terendam. Tambahkan garam secukupnya. Jangan terlalu banyak. Cukup untuk memberikan rasa gurih. Rebus selama kurang lebih 45 menit hingga 1 jam. Atau sampai kacang empuk saat digigit. Cukup begitu saja. Sambil ngobrol sore. Sambil makan kacang rebus hangat. Enak. Gurih. Dan setiap gigitannya melindungi jantung dan otak para lansia kita. Ingat, pilih direbus, bukan digoreng. Cemilan keenam, yogurt plain. Cemilan keenam ini mungkin sedikit lebih modern, tapi sekarang sangat mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Yogurt, tapi kuncinya adalah pilih yang plain atau tanpa tambahan gula. Mengapa kuat seperti baja? Yogurt adalah sumber kalsium dan vitamin D yang fantastis. Duo maut untuk melawan osteoporosis dan menjaga tulang tetap padat dan kuat. Proteinnya juga membantu menjaga massa otot. Mengapa awet muda? Seperti tempe, yogurt mengandung probiotik atau bakteri baik. Jumlahnya bahkan lebih banyak. Probiotik ini menyeimbangkan flora di usus kita, meningkatkan imunitas tubuh sehingga tidak gampang sakit, dan membuat kulit tampak lebih sehat karena peradangan dalam tubuh berkurang. Yogurt plain mungkin rasanya agak asam bagi sebagian orang. Jangan tergoda menambahkan gula pasir atau kental manis. Ada cara yang lebih sehat dan lezat. Tambahkan pemanis alami dari buah-buahan, potongan pepaya, pisang, atau beberapa buah naga sangat cocok. Manisnya dapat, serat dan vitaminnya juga dapat. Untuk tambahan, kriuk, dan nutrisi. Taburkan 1 sendok teh biji selasih yang sudah direndam. Biji selasih kaya akan serat dan kalsium juga. Lihat, cantik sekali kan? Rasanya segar, asam, manis, dengan tekstur yang beragam. Cemilan dingin yang sempurna untuk menjaga tulang dan pencernaan. Cemilan ketujuh, lalapan bayam rebus. Dan cemilan terakhir, mungkin Anda tidak menyangkanya sebagai cemilan. Tapi ini sangat penting, cukup semangkuk kecil bayam rebus sebagai lalapan di sela waktu makan. Mengapa kuat seperti baja? Bayam adalah gudangnya vitamin K dan magnesium. Vitamin K bekerja sama dengan kalsium untuk mengunci kalsium di dalam tulang. Magnesium penting untuk lebih dari 300 fungsi biokimia dalam tubuh, termasuk fungsi otot dan saraf. Zat besinya juga membantu mencegah lemas. Mengapa awet muda? Bayam syarat dengan antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin, yang sangat vital untuk kesehatan mata, mencegah katarak dan degenerasi makula. Vitamin A dan C-nya juga membantu melawan kerusakan sel kulit. Kunci mengolah bayam adalah jangan terlalu lama. Didihkan air. Setelah mendidih, masukkan bayam yang sudah dicuci bersih. Cukup rebus selama 1-2 menit saja, sampai warnanya hijau cerah dan sedikit layu. Jangan sampai lembek dan warnanya jadi gelap.
karena nutrisinya akan banyak hilang. Langsung angkat dan tiriskan. Bayam rebus ini bisa dinikmati begitu saja, atau dicocol dengan sambal bawang dari resep tempe tadi. Rasanya sedikit manis dan segar. Ini adalah cara termudah memasukkan dosis sayuran hijau ke dalam pola makan harian para lansia. Rangkuman dan bonus penting, luar biasa, kita sudah membahas 7 cemilan super murah, mudah didapat, dan penuh khasiat. Mari kita ingat lagi. Pertama, tempe dan tahu untuk kekuatan otot. Kedua, ubi jalar untuk energi stabil. Ketiga, pepaya untuk pencernaan dan kulit. Keempat, kacang hijau untuk sel darah dan perbaikan sel. Kelima, kacang rebus untuk jantung dan otak. Keenam, yogurt plain untuk tulang dan imunitas. Ketujuh, bayam rebus untuk tulang dan mata. Tapi tunggu dulu, ada satu bonus yang paling penting, paling murah, bahkan gratis, yang akan menyempurnakan manfaat 7 cemilan tadi. Air putih, ya, sesederhana itu. Tubuh para lansia sangat rentan dehidrasi. Kekurangan cairan bisa menyebabkan pusing, lemas, kulit kering, dan sembelit. Pastikan para eyang, opa, dan oma minum air putih yang cukup sepanjang hari. Air putih adalah medium transportasi bagi semua nutrisi hebat yang sudah kita bahas tadi. Menjadi tua adalah sebuah kepastian, tapi menjadi tua dalam keadaan sehat, kuat, dan bahagia adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu tidak harus mahal. Pilihan itu ada di piring kita, di cemilan kita sehari-hari. Saya harap video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat, bukan hanya untuk para lansia, tapi juga untuk kita, anak dan cucu, sebagai bentuk cinta dan perhatian kita kepada mereka. Yuk, mulai hari ini, sediakan cemilan-cemilan sehat ini untuk orang-orang terkasih kita. Sekarang giliran Anda. Dari 7 cemilan tadi, mana yang jadi favorit eyang atau orang tua Anda di rumah? Tulis di kolom komentar. Bahkan dari kota mana saja Anda semua berasal. Mari kita berbagi cerita. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan tulus, bagikan dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kirim ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman Anda, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena di video selanjutnya, kita akan membahas satu topik yang tidak kalah menarik dari topik ini, dan tentunya sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menemani saya selama pembahasan topik ini. Saya harap Anda semua tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.